Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu lagi dengan teman-teman semuanya. Saya berharap teman-teman sehat selalu di rumah. Semoga tetap bahagia, tetap semangat di tengah pandemi, di tengah kondisi yang saat ini kita rasakan bersama. Ya, saya berharap teman-teman juga sudah mulai terbiasa ya belajar dengan cara daring semacam ini, atau bahkan mungkin sudah ketagihan daring, saya kurang tahu. Tapi yang jelas kita berharap bersama bahwa apa yang akan kita lakukan pada setiap sesi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, terutama dalam proses pembelajaran seperti itu. Okay? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berbicara tentang tahap permulaan atau biasa dikenal dengan tahap pertumbuhan atau perkembangan awal. Nah, pada tahap ini kita akan berbicara tentang masa prenatal, mohon maaf, masa prenatal atau masa di dalam kandungan, dan juga masa pra kelahiran atau setelah kelahiran sampai dengan masa bayi, kurang lebih sampai dengan umur 2 tahun gitu ya. Nah, kita langsung saja ke materi bahwa masa ini sebenarnya bisa dibilang beberapa tokoh itu menyatakan sebagai masa yang cukup mengalami fase secara, kalau dihitung secara waktu gitu ya, itu masa yang paling pendek gitu ya. Jadi masa awal kehidupan atau masa dalam janin itu dikenal sebagai masa dengan rentang waktu terpendek karena hanya 90 hari dibandingkan dengan masa yang lain tentunya. Tetapi masa ini dianggap sebagai masa yang paling penting begitu ya. Walaupun paling cepat berlalu, tetapi ini masa yang cukup paling penting gitu. Kenapa? Karena masa ini atau fase ini akan menjadi fase penentu bagaimana nanti seseorang akan tumbuh berkembang. Bahasanya kalau dalam janin itu sudah mengalami kelainan atau masalah, maka dikhawatirkan tentunya saat pasca kelahiran sampai dengan perkembangannya nanti akan mengganggu semacam itu. Dan fase ini juga mengalami fase paling cepat secara kualitatif juga. Kenapa saya bilang secara kualitatif? Karena perubahan yang terjadi di dalam pertumbuhan atau perkembangan itu sangat cepat sekali. Kita bisa membayangkan bagaimana dalam waktu 90 hari, 9 bulan, 90 hari, 9 bulan, mohon maaf, ya Allah, 9 bulan 10 hari ya. Nah, janin bisa terbentuk dari mulai yang mohon maaf begitu ya, bahasanya dari sperma dan sel telur begitu ya, hingga menjadi sebuah wujud manusia begitu ya. Nah, wujud manusia gitu kan, ini luar biasa sekali begitu. Hanya dalam waktu 9 bulan 10 hari begitu ya. Nah, eh, beberapa hal yang mungkin menjadi poin di dalam perkembangan ini atau fase ini adalah adanya 4 kondisi yang bisa cukup berpengaruh besar. Yang pertama adalah tentunya sifat bawaan atau genetik gitu ya. Nah, ini kemarin kita sudah sempat bahas kan teori nativisme begitu ya, bahwa faktor perkembangan ditentukan oleh faktor genetik atau faktor bawaan dari orang tua begitu. Nah, di fase ini juga dibahas hal yang sama ya, dinyatakan bahwa sifat pembawaan atau faktor genetik ini menjadi faktor penentu yang cukup besar. Bagaimana eh, kalau orang yang punya, katakanlah, mohon maaf ini ya, yang pintar begitu, cenderung nanti anaknya juga pintar begitu. Jadi ini silahkan mungkin kalau teman-teman yang sedang mencari pasangan begitu ya, ini bisa jadi salah satu pertimbangan begitu, eh, apakah pasangan itu akan kita pilih atau tidak, seperti itu ya. Lalu jenis kelamin, nah tentunya kalau kita berbicara laki-laki dan perempuan nanti percepatan pertumbuhan, percepatan atau perbedaan fisik dan sebagainya pasti akan berbeda dengan jenis kelamin laki lain gitu ya. Artinya perempuan dan laki-laki berbeda seperti itu. Lalu jumlah anak juga akan hal yang sama. Kenapa? Karena ada beberapa teori yang menjelaskan bahwa anak pertama dengan anak kedua ini memiliki faktor bagaimana sang ibu atau orang tua gitu kan, secara umum ayah dan ibu ini akan merespon dari proses kehamilan sampai dengan proses kelahiran itu.
yang artinya nanti dari sisi asupan, dari sisi perencanaan dan sebagainya pasti akan berbeda begitu ya. Maksudnya ke sana. Sehingga ada kalanya mohon maaf ada yang mengatakan bahkan saat proses kelahiran yang pertama itu terasa lebih lama daripada proses kelahiran yang kedua. Nah, ada yang bilang seperti itu ya. Nanti kita akan coba benar tidaknya. Nah, ini tergantung apa namanya beberapa riset ada yang membuktikan demikian, tapi masih juga perlu banyak riset yang dilakukan gitu ya. Dan yang terakhir adalah penentu posisi urutan gitu ya. Apakah itu jadi kakak, apakah jadi adik. Nah, biasanya juga akan mempengaruhi bagaimana anak itu berkembang di ke depan seperti itu. Nah, di masa prakelahiran atau masa perkembangan di dalam rahim gitu ya, ini terdiri dari tiga sub tahap. Kalau katakanlah kalau fase prenatal atau fase pas sebelum kelahiran itu disebut sebagai fase atau tahapan, maka di dalamnya ada fase lagi gitu ya. Ada subfase atau tahapan. Yang pertama adalah periode germinal gitu ya. Nah, periode germinal ini berlangsung selama 2 minggu pertama pembuahan. Nah, pada masa ini dari 3 fase yang ada begitu ya, ini sebagai fase yang paling singkat gitu ya bahasanya. Di mana yang paling penting adalah terbentuknya plasenta. Nah, pada masa ini banyak atau kebanyakan lah ya bahasanya, kebanyakan ibu-ibu itu belum mengetahui bahwa dia sedang hamil. Tetapi bukan berarti semua ibu tidak tahu kalau dia hamil gitu. Cuman kebanyakan gitu ya, kebanyakan ibu-ibu itu belum tahu bahwa mereka hamil seperti itu. Karena memang kasus orang beda-beda ya. Yang bisa menjamin atau yang menjadi catatan penting pada fase ini sebenarnya adalah bahwa kalau memang seorang pasangan itu sudah mencoba untuk melakukan program kehamilan, bahasanya begitu ya, atau mempersiapkan kehamilan, maka lebih baik kondisinya benar-benar dijaga, baik itu kondisi rahim, asupan gizi dan sebagainya. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu begitu kan, apakah itu berhasil terbuai. Jadi mulai dari start pembuahan itu loh, itu belum tentu kita tahu gitu kan berhasil atau tidak. Karena memang sampai 2 minggu kan belum ketahuan seperti itu. Maka lebih baik memang dijaga. Nah, dijaga asupan gizinya dan sebagainya. Bahkan kalau perlu treatment-treatment tertentu dilakukan untuk menguatkan rahim gitu ya, karena pada masa ini sangat rentan sekali aktivitas-aktivitas fisik yang dilakukan itu bisa membahayakan kondisi rahim seperti itu. Makanya kadang ada orang yang seperti hamil tetapi akhirnya enggak begitu ya. Kenapa ya? Biasanya tuh orang bilang keguguran walaupun sebenarnya belum belum keguguran juga ya, karena belum ada terbentuk apa namanya embrio saja belum gitu ya. Lalu periode embrionik atau periode embriotik ini terjadi di 2 sampai 8 minggu setelah pembuahan. Fase ini itu sudah rata-rata diketahui bagaimana ibu hamil. Contohnya saja itu apa namanya fenomena nyidam gitu ya. Walaupun mohon maaf ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa nyidam itu sebenarnya hanya sebuah sugesti gitu ya. Sugesti yang ditimbulkan oleh sang ibu. Terus tapi bilangnya ini nyidamnya si anak gitu. Padahal itu yang sebenarnya yang sugesti saja ya. Karena apa? Karena sebelum tahu dia hamil kadang itu nggak muntah begitu loh. Tetapi setelah dia hamil, tahu bahwa dia hamil, tes kehamilan, oh saya hamil, terus muntah-muntah. Nah, termasuk sebelum ketahuan hamil itu nggak pengen apa-apa, tapi setelah tahu hamil jadi pengen apa-apa. Jadi dari situ ada yang mengatakan bahwa nyidam itu sebenarnya hanya sebuah sugesti. Tapi ya percaya atau tidak ini kembali kepada kepentingan masing-masing, saya rasa seperti itu. Tetapi intinya pada masa ini ibu sudah mulai mengenal atau mulai mengetahui bahwa dia ada proses janin di dalam rahimnya begitu ya, dan mulai terbentuk organ-organ tubuh. Jadi pada usia 2 sampai 8 minggu ini mulai organ-organ tubuh, sistem utama tubuh gitu ya, pernapasan, pencernaan, jantung, saraf itu sudah mulai terbentuk gitu ya, sudah mulai terbentuk. Ya nanti mulai terbentuk secara utuh itu di 8 minggu begitu ya. Walaupun nanti kerjanya ya jangan dibandingkan dengan yang sudah hampir 7 bulan, tetapi paling tidak pada sampai 8 minggu ini semua organ sudah terbentuk seperti itu ya. Lalu fase yang ketiga, ini fase yang paling lama, yaitu 2 bulan sampai dengan 7 bulan. Jadi kan 8 minggu kan 2 bulan ya. Nah,
di periode fetal ini terjadi di umur 2 bulan sampai dengan umur 7 bulan kurang lebih ya. Di mana fase ini dimulai dengan pertumbuhan tulang, lalu eh, otak begitu ya, fungsi otak bekerja dengan baik begitu kan, sampai dengan eh, maksimal begitu ya. Oleh karena itulah kenapa kadangkala ada bayi yang umur 7 bulan itu sudah boleh dilahirkan begitu. Walaupun itu kita kenal dengan istilah prematur ya. Tapi kenapa boleh dilahirkan setelah umur 7 bulan begitu? Karena secara fungsi maupun secara eh, organ itu semuanya sudah tumbuh dan bekerja dengan baik. Bahkan otaknya itu sudah terbentuk cukup sudah sempurna ya, otaknya sudah sempurna dan mampu merespon saraf-saraf maupun respon-respon sensorik halus begitu ya, dari setiap anggota atau organ tubuh yang ada gitu. Nah, berbicara terkait dengan tahap perkembangan, maka sebenarnya tidak luput pada perkembangan otak begitu ya. Nah, atau fase di mana tiga fase tersebut begitu ya, itu tidak luput dari proses perkembangan otak pada janin. Di mana bahwa perkembangan otak pada janin terjadi mulai saat trimester kedua. Trimester kedua itu kalau hitungan bulan maka mulai bulan ke masuk dari bulan ketiga masuk bulan keempat ya biasanya ya. Trimester kedua kan trimester pertama itu bulan 1, 2, 3 gitu ya. Jadi trimester kedua itu mulai masuk ke bulan keempat kurang lebih ya. Dan berkembang pesat pada trimester ketiga. Jadi masuk pada bulan ke-7. Jadi memasuki bulan ke-7 itu sudah berkembang pesat sekali fungsi otaknya ya. Dan pada minggu ke-23 sebenarnya, pada minggu ke-23 koneksi antar neuron yang terbentuk itu sudah terjadi dengan baik. Jadi minggu ke-23 kurang lebih ya. Minggu ke-23 itu koneksi antar neuron-neuron. Jadi kurang lebih di otak kita itu kan ada sekitar 1 miliar neuron begitu ya. Nah, itu sudah terbentuk dengan baik di minggu ke-23. Pada perkembangan otak juga mengalami resiko kegagalan tentunya. Artinya maksudnya ada resiko kegagalan saat perkembangan otak yang berdampak pada kematian sebelum kelahiran. Jadi dampak pertama, kalau misalkan ada kegagalan perkembangan dalam otak, itu bisa kematian sebelum kelahiran atau cacat fisik pada tubuh bagian bawah. Nah, ini saya kurang tahu karena saya tidak terlalu membaca riset tentang ini, tetapi beberapa artikel menyatakan kenapa ada pertanyaan begitu ya, kenapa yang gagal berkembang otak tetapi yang cacat itu malah tubuh bagian bawah kaki begitu ya. Kaki ke semakin nanti semakin parah semakin naik ke atas begitu ya. Ya karena kita berbicara tentang saraf begitu ya. Jadi saraf kita kalau terjadi kegagalan perkembangan otak maka saraf terjauh begitu ya itu berada di bawah kan di kaki gitu sehingga semakin tidak sempurna nanti kecacatannya itu semakin naik semakin naik semakin naik tapi diawali dari tubuh bagian bawah seperti itu kurang lebihnya walaupun tingkat kecacatannya bervariatif ya. Nah cara menghindarinya bagaimana? Nah biasanya kalau ibu-ibu hamil di Indonesia bukan hanya di Indonesia sih sebenarnya hampir di seluruh dunia mungkin ya biasanya diberi suplemen gitu ya atau vitamin asam folat ya, asam folat sebagai vitamin tambahan ibu untuk perkembangan otak begitu ya, asam folat. Selain itu juga boleh dengan vitamin-vitamin tambahan lain yang direkomendasikan oleh dokter. Jadi jangan asal minum vitamin karena nanti kalau kelebihan vitamin juga nggak bagus semacam itu. Tapi kalau kekurangan ini bahaya. Nah, ada beberapa apa namanya percakapan begitu ya bahwa kadangkala ada yang mengatakan kalau ibu hamil nggak usah minum vitamin, yang penting makan makanan bergizi dan sebagainya. Kita cukup makan makanan yang ada di sekitar kita yang punya gizi tinggi dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjamin bahwa setiap makanan yang ada yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandung gizi yang cukup begitu. Apalagi kalau kita makannya makan produk-produk yang ada di pasaran begitu ya, yang bukan natural dari alam seperti itu masak. Nah, kan kita nggak jamin. Lalu apakah kita bisa menjamin pula kalau kita mengambil dari alam, kita saat mengolah ya, mengolah masakan atau makanan itu berani menjamin bahwa vitamin atau gizi yang ada di makanan tersebut itu benar-benar masih 100% ada. Nah, ini kan tidak ada yang bisa menjamin ya. Oleh karena itu, maka perlu sekali bagi ibu-ibu hamil itu untuk mengkonsumsi vitamin.
Nah, biasanya asam folat ini akan diberikan oleh dokter begitu ya untuk menunjang perkembangan otak. Nah, seperti itu. Nah, satu hal yang menarik adalah bagaimana saat perkembangan otak itu apa namanya, dari hasil riset yang ada, sorry, kok bayi ini belum lahir ya, janin itu eh, memiliki kemampuan mengingat yang cukup baik begitu ya. Jadi selama masa di dalam rahim, bayi itu memiliki kemampuan mengingat atau bisa dikatakan fungsi otaknya dapat berfungsi dengan baik begitu. Beberapa riset membuktikan bagaimana saat bayi itu didengarkan sebuah lagu atau didengarkan sebuah cerita saat berada dalam rahim, dan nanti setelah dia lahir begitu, maka bayi itu akan merespon lebih baik pada cerita atau lagu-lagu yang didengarkan saat dia berada dalam janin begitu. Misalkan katakanlah kalau selama di janin didengarkan musik-musik tertentu untuk menenangkan dirinya begitu, maka nanti saat dia mengalami situasi atau menangis dan sebagainya pas dia lahir ya, maksud saya, dengan respon atau dengan stimulan yang sama, lagu, cerita yang sama, maka dia itu tenang seperti itu. Nah, ini beberapa riset menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari kemampuan mengingat janin di dalam kandungan yang dibawa sampai dengan saat dia lahir. Nah, ini menariknya di situ. Jadi bayi saja, janin saja di dalam rahim itu sudah memiliki kemampuan kognitif ya, terutama dalam mengingat, gitu, mendengar, merasakan, gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini tidak terlalu kelihatan ya, mohon maaf, tetapi di sini itu adalah jadi angka 1, 2, 3 ini ya, ini 7, 8 begitu ya. Nah, ini adalah minggu ya. Nah, jadi ini hitungan minggu ya, sampai dengan 23 minggu begitu ya. Nah, di sini hitungan minggu di mana mulai dari pembentukan apa namanya, pembuahan sampai dengan terciptanya embrio, lalu terbentuknya komponen organ-organ tubuh, dan sampai dengan organ yang apa namanya, bentuk yang sempurna semacam ini. Nah, di pembentukan masa janin itu memiliki prinsip yang nanti di masa bayi juga sama ya, yaitu prinsip berkembang itu dari atas ke bawah dan dari pusat menyebar. Maksudnya apa? Dari atas ke bawah, perkembangan itu dimulai dari terbentuknya otak, begitu ya. Nah, dimulai dari terbentuknya otak dulu, kepala dulu, terus lama-lama ke bawah, begitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pertama yang dibentuk itu kepala dulu, gitu ya. Nah, terus lama-lama itu berkembang ke bawah. Seperti itu. Dan perkembangan itu dari tengah menyebar. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman coba lihat telapak tangan teman-teman gitu ya, telapak tangan teman-teman. Kalau kita bayangkan dengan yang ada gambar di sini begitu. Maka perkembangannya itu bukan dari jari terus jadi telapak tangan begitu ya, tapi dari telapak tangan tanpa jari terus akhirnya menjadi telapak tangan yang utuh. Artinya apa? Ini dari tengah terus menyebar. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi perkembangan itu dari atas ke bawah, terus dari tengah ke menyebar gitu ya, ke kanan, ke kiri, ke samping dan sebagainya. Nah, ini maksudnya itu ke sana begitu ya. Nah, ini contoh gambar lagi perkembangan 13 minggu pertama. Ini yang tadi saya bilang ya, dari apa namanya, tengah menyebar. Jadi bentuknya awalnya sirip, lalu muncul jari jemari, dan akhirnya menjadi posisi ini tangan ya, gambar tangan. Kalau yang ini gambar kaki begitu ya. Ini kan juga sama, dari atas ke bawah. Jadi awalnya kan cuman benjol begini aja ya. Terus akhirnya muncul seperti sirip, terus akhirnya muncul jari, terus akhirnya terbentuk tulang-tulang dan sebagainya. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti itulah. Nah, terus perkembangan sosio emosi. Nah, perkembangan sosio emosi ini yang paling dapat dilihat atau paling nampak itu terkait dengan kemampuan mendengar, gitu ya. Kenapa kemampuan mendengar? Karena telinga itu merupakan organ tubuh pertama yang menyambung, terkoneksi, mohon maaf, terkoneksi dengan jaringan saraf otak. Jadi dari antara mata, hidung, gitu ya, mulut, yang pertama nyambung itu telinga. Ya, karena bayi nggak mungkin kan matanya buka di dalam janin. Janin nggak mungkin kan matanya terbuka dalam rahim, itu nggak mungkin. Jadi posisi
saraf pertama dari organ tubuh yang paling terkoneksi pertama kali itu adalah telinga, begitu ya. Itulah kenapa di janin itu bisa merespon suara, begitu loh. Itulah kenapa janin merespon suara, dan terlebih janin itu posisinya dekat dengan jantung sang ibu, gitu ya. Sehingga bayi itu mampu untuk mendengarkan suara dari luar, terutama detak jantung ibunya, ya, terutama detak jantung ibunya, gitu kan. Nah, dan suara maupun emosi atau detak jantung ibu itu mempengaruhi emosi sang ibu kan, begitu loh. Sehingga itu didengarkan oleh si bayi dan akhirnya mempengaruhi emosi bayi. Sehingga kalau ibunya itu sering cemas gitu ya, sering marah, lalu dan sebagainya, artinya tingkat stabilitas emosinya itu tidak bagus begitu, itu akan sangat mempengaruhi perkembangan sosio emosi seorang anak. Itulah kenapa kalau orang Jawa bilang itu kalau hamil nggak boleh sering marah-marah, nggak boleh ngerasani orang, begitu kan, dan sebagainya. Kenapa? Karena seiring perubahan emosi sang ibu itu akan mempengaruhi detak jantung. Dan seiring dengan detak jantung itu, sang anak itu akan merasakan pula, begitu loh. Dan kalau ibunya itu sering cemas, begitu kan, gampang emosi, biasanya nanti dampaknya apa? Saat dia anak lahir, gitu ya, pasca kelahiran, anak pun itu juga memiliki efek psikologis yang sama dengan si ibu, yaitu gampang cemas dan sebagainya. Itulah kenapa dianjurkan bagaimana seorang ibu itu mampu untuk mengatur emosi dengan baik pada saat proses kehamilan, gitu ya. Jangan sampai intonasi maupun suara maupun secara emosional begitu ya, itu mudah berubah-ubah begitu ya, gampangnya seperti itu. Jadi selain menjaga kesehatan fisik, menjaga gizi, tentunya juga menjaga emosi ibunya begitu ya. Ini yang para calon ibu ya. Ini jadi pembelajaran ya, jangan suka emosi gitu ya, biar nanti jabang bayinya itu lebih juga baik seperti itu ya. Nah, seperti itu. Lalu terkait dengan faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan prenatal begitu ya. Nah, pada umumnya kondisi rahim ibu sangat nyaman begitu ya. Kenapa? Ya karena sudah terlindungi lah bahasanya begitu ya. Janin itu kan berada dalam perut gitu, apa-apa ada gitu ya. Apa-apa ada. Iya, sampai saya masih ingat itu jadi cerita ya. Sebuah pelawak begitu ya mengatakan bahwa eh, dulu di dalam janin itu enak banget, di dalam rahim itu enak banget, apa-apa ada gitu kan. Mau minum gampang gitu kan, ada ati, ada rempelo, ada jantung, ada daging gitu. Nah, ya itu makan semua nanti ibunya mati gitu. Itu lawak tapi ya, lawakan aja ya. Nah, seperti itu. Tapi maksudnya di sini memang dia mau filosofikan bahwa anak itu sudah nyaman sebenarnya begitu ya. Sangat nyaman di dalam rahim gitu ya. Dari setiap gangguan dan sebagainya begitu ya. Tetapi tentunya tidak luput dari resiko-resiko yang ada gitu ya. Salah satu resikonya adalah kesehatan ibu gitu ya, kesehatan ibu. Kesehatan ibu ini tadi sudah kita bahas ya, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan secara emosi. Bagaimana ibu perlu menjaga olahraga yang cukup selama proses kehamilan, gitu ya, kenapa? Karena dengan olahraga yang cukup itu membantu proses kelahiran, juga menjaga kehamilan. Kalau kita olahraganya cukup, kandungan jadi lebih kuat, kan seperti itu. Kalau ada orang bilang itu rajin jalan kaki, biar apa? Biar proses kelahirannya gampang. Nah, seperti itu. Banyak-banyak sujud, kenapa? Biar maksudnya tahu ya sujud ya. Kenapa? Karena saat ibu sering sujud itu membantu proses bayi untuk berputar, ya, berputar sehingga nanti membantu proses kelahiran dengan mudah, gitu ya, berputar kepalanya di bawah maksudnya ya. Nah, sehingga proses kelahiran juga lebih mudah. Itulah kenapa orang tua dulu bilang kalau sholat dilamakan, yang agama Islam ya, kalau sholat pas sujud itu lama. Kenapa? Biar membantu proses berputarnya janin. Termasuk ini mohon maaf ya, kadang ada orang tua zaman dulu bilang rajin ngepel gitu ya, tapi ngepelnya jangan pakai alat pel, tapi ngepelnya harus langsung pakai tangan dorong ke bawah ke lantai begitu ya. Ya kenapa? Itu posisi hampir kayak orang sujud sebenarnya, sehingga membantu proses nanti saat proses kelahiran gitu ya. Kondisi emosi dijaga. Kenapa? Karena kondisi emosi meningkatkan atau mempengaruhi perubahan organik pada janin gitu ya.
Nah, seperti itu tadi saya bilang kan, bayi dekat dengan jantung, sehingga kalau ibunya cemas, anaknya juga cemas. Kalau ibunya tenang, anaknya tenang. Nah, seperti itu. Lalu faktor gizi gitu ya. Nah, ini perlu asupan gizi yang cukup ya, asam folat ya, zat besi gitu kan, mineral, minyak ikan gitu ya. Nah, ini perlu diberi kalau walaupun jangan berlebihan ya, sehingga mungkin di vitamin tuh katakanlah dijeda lah begitu ya, dijeda. Jadi jangan langsung minum bareng-bareng seperti itu. Nah, tapi ini perlu untuk menjaga karena kalau gizi ibunya kurang, anaknya juga bahaya ya. Kita kenal penyakit sekarang itu ada penyakit stunting gitu ya, penyakit stunting, penyakit yang dikarenakan kurangnya gizi anak selama proses di dalam janin gitu ya. Akhirnya pas lahir itu anaknya jadi sedikit kerdil gitu ya, sedikit kerdil. Nah, seperti itu. Lalu pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu dihindari ya. Bukan hanya yang ditelan ya, maksudnya bahan kimia yang dicampur dalam makanan ya, termasuk bahan kimia kulit ya. Nah, yang dinempel di kulit itu juga dikurangi gitu ya. Karena apa ya? Bahan kimia kita tidak tahu efeknya nanti sampai ke janin atau tidak begitu ya. Kalau keadaan ketegangan emosi ini tadi sudah dibahas gitu ya. Nah, ternyata gitu, ternyata begitu ya, bahwa yang mempengaruhi janin itu bukan hanya ibu secara langsung begitu ya, tetapi ada faktor paternal gitu ya. Paternal itu faktor dari luar, terutama dari ayah begitu ya. Nah, dari ayah apa? Bahwa ayah yang terpapar alkohol, timah, radiasi, pestisida begitu ya. Mohon maaf ya, kafein yang berlebih, nikotin ya, itu mampu membuat kualitas sperma yang jelek dan mempengaruhi hereditas anak. Nah, ini catatan ya bagi bapak-bapak ya, hati-hati loh ya. Nah, ini eh, apa yang kamu lakukan ini berdampak kepada generasimu nanti gitu ya. Nah, sehingga tolong dikurangilah ya yang merokok ya. Ini ayah yang merokok membuat ibu hamil sebagai perokok pasif dan mampu membuat janin mengalami permasalahan pernapasan, prematur dan kanker. Sebelum sebelum ibunya hamil saja rokok itu kan kafeinnya berlebihan dan nikotinnya juga. Itu juga berpengaruh pada hereditas anak begitu nantinya faktor bawaan. Apalagi kalau ibunya sudah hamil terus rokok di dekat ibunya perokok pasif. Nah, udah ini bisa berpengaruh kepada pernapasan gitu ya, prematur, kanker gitu kan. Saya dulu kadang kalau ada orang rokok begitu saat keluar dengan istri pas istri hamil, saya pasti bilang jauh-jauh gitu ya. Maksudnya saya minta untuk jangan mendekat ke sini begitu, banyak orang rokok. Atau kalau terpaksa kalau ruangannya itu saya berani menegur orangnya gitu. Mohon maaf Pak, Mas, istri saya hamil, bisa nggak rokoknya dimatikan? Berani bilang begitu. Ya kenapa? Ya saya tidak mau ambil resiko. Anak saya nanti seperti apa? Masa yang rokok mereka yang kena dampak anak saya begitu kan? Harus berani seperti itu ya Bapak-bapak ya. Nah, dan ibu-ibu tolong dijaga. Kalau perlu bapaknya suruh puasa kalau memang perokok ya. Nah, suruh puasa nggak rokok dulu. Nanti maksudnya ya kalau udah nikah gitu ya. Kalau belum nikah ya dipikir-pikir lah. Wah ini kok perokok lah, mending nggak usah. Misalkan seperti itu. Ya. Terus ayah usia lanjut di atas 49 itu biasanya meningkatkan resiko rentan anaknya schizophrenia, autis dan lain-lain. Jadi memang karena kualitas sperma yang jelek begitu ya biasa mohon maaf ya, nah biasanya juga rentan pada kondisi psikologis. Nah ini jadi kalau tadi sebelum lahir janin, nah sekarang masa kelahiran atau pas lahir gitu ya, nah pas lahir gitu kan. Nah di tahap kelahiran saat melahirkan itu ada 3 tahap yang paling yang terjadi. Yang tahap pertama itu adalah tahap kontraksi ya. Tahap kontraksi ini kurang lebih rata-rata terjadi 6 sampai 12 jam. Ya. Terjadinya 6 sampai 12 jam dan siklusnya itu berulang dari paling lama 20 menit 20-30 menit. Paling lama ya, paling lama 20-30 menit sampai bahkan bisa 1 menit sekali itu kontraksi. Kalau itu beneran mau lahir ya. Tapi kadang-kala itu ada kita kenal dengan istilah kontraksi bohong, ya, kontraksi bohongan. Nah, jadi kesannya mau lahir tapi ternyata nggak jadi. Nah, itu biasanya kalau sudah masuk bulan-bulan ke-7, bulan-bulan ke-8 itu biasanya sering terjadi kontraksi palsu gitu ya, atau kontraksi bohongan gitu ya. Tapi kalau sudah 9 bulan ke atas begitu kalau kontraksi
terus menitannya itu bisa dihitung kok ya, 20 menitan atau sampai 1 menitan terjadi. Nah, itu sudah tanda-tanda mau lahir begitu ya. Nah, dan itu berlangsung 6 sampai 12 jam, tergantung kecepatan. Kecepatan apa? Ya kalau orang dokter bilang itu bukaan gitu ya. Pembukaan apa namanya? Saluran serviks ya. Nah, jadi bagian serviks itu terbuka nanti sampai dengan 10 cm ya, 10 cm atau 4 inci kurang lebih ya. 4 inci. Bahasanya sih 4 inci kalau di istilah kedokteran itu 4 inci. Kalau dokter bilang bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 sampai dengan bukaan lengkap. Kalau 4 itu berarti bukaan 9. 9 ke 10 itu bukaan lengkap namanya. Biasanya kalau udah 9 itu udah siap-siap lahir gitu ya dan sebagainya. Nah, bukaan sempurna itu kurang lebih 6 sampai 12 jam. Nah, setelah itu masuk kalau sudah lengkap bukaannya, nah maka nanti bayi akan bergerak melalui leher rahim keluar menuju saluran kelahiran gitu ya. Nah, ini biasanya yang kalau benar itu lahir harusnya kepala dulu yang keluar. Ya, harusnya yang benar kepala dulu yang keluar. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, terus proses setelah kelahiran ya, tentunya habis itu langsung lahir begitu ya. Dan nanti untuk kompleksi atau bahasanya itu keanehan atau kompleksitas kelahiran itu ada precipitate delivery atau melahirkan terlalu cepat itu prematur lah bahasanya begitu ya. Lalu bridge position itu sungsang, jadi kebalik, lahirnya kebalik begitu ya. Nah, terus ada posisi lintang. Jadi kalau sungsang itu kakinya dulu gitu ya. Terus ada lintang, lintang itu malang gitu ya. Nah, jadi posisinya malang ini bahaya. Biasanya kalau udah posisi lintang itu berarti kan bayinya nggak bisa muter ya. Jadi kan pas proses dari 8-9 bulan itu bayi kan muter, kepalanya ke bawah gitu ya. Nah, ini kalau lintang berarti posisinya dia nggak mau muter gitu. Ini biasanya dokter tidak mau ambil resiko untuk lahir normal. Biasanya akan minta untuk apa namanya lahir sesar begitu ya. Lalu pembedahan sesar tentunya. Kalau biasanya kalau udah sungsang masih kadang dokter ada yang mau normal, tapi sekarang itu banyak yang nggak berani ambil resiko. Jadi kalau udah sungsang atau lintang atau bahkan mungkin kelilit tali usus begitu ya, itu udah langsung pasti sesar. Nah, semacam itu. Nah, di metode melahirkan itu ada 3 yang biasanya tentunya sesar itu bagian juga, tetapi bukan konteks metode ya, itu kan cara melahirkan anak ya. Tapi dalam konteks metode kelahiran atau proses kelahiran itu ada 3 metode yang biasa dilakukan, yaitu kelahiran standar ini biasa ya kontraksi lalu di proses kelahiran begitu gampangnya. Lalu ada metode Laboyer. Kenapa diberi nama metode Laboyer? Karena yang mencetuskan itu namanya Laboyer gitu ya. Saya lupa nama lengkapnya. Nah, tapi namanya Laboyer gitu sehingga disebut metode Laboyer. Nah, ini para bayi disambut dengan ruangan yang redup. Jadi lahirnya di tempat yang redup. Kenapa? Karena metode Laboyer percaya bahwa bayi itu tidak perlu dilahirkan dengan kekerasan gitu ya, tetapi biarkan dia lahir dengan nyaman. Nah, nyamannya itu bagaimana? Ya biasanya dikondisikan, ruangannya dibuat redup. Kenapa kok redup? Ya karena di dalam kan gelap. Kalau ruangannya terang nanti bayi biasa takutnya itu kaget gitu ya, kaget secara sensorik ya gitu ya, bahwa matanya kan langsung kaget gitu ya, kena cahaya begitu, sehingga harus di ruangan yang redup gitu. Terus diiringi musik yang lembut melantun sebagai latar belakang gitu ya. Bayi juga tidak diminta untuk nangis, tetapi langsung dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi habis kalau yang normal itu kan bayi harus nangis ya, kalau nggak nangis itu memang dikhawatirkan terjadi masalah di apa namanya tenggorokan. Jadi takutnya itu ada apa namanya ketuban yang ketelen gitu ya, makanya bayi harus nangis. Sebenarnya di situ sih kenapa bayi itu harus nangis, karena takut ada ketuban yang ketelen gitu ya. Nah, sehingga bayi harus nangis. Tapi di Laboyer itu nggak harus nangis, tapi langsung diperiksa saja begitu loh, kondisinya seperti apa. Bahkan nanti diletakkan langsung di perut ibu gitu ya. Kenapa? Karena perut ibu sebenarnya lebih dekat ke jantung ya daripada perut ya. Di dekap ibu kenapa? Karena bayi saat di dekap ibu nanti kan detak jantung ibu itu akan didengar lagi oleh sang bayi. Bayi kan mengingat ya, mengingat detak jantung ibunya gitu. Oh ya, tadi saya kelupaan ya.
bayi itu dengan kemampuan sensorik telinga yang baik yang sudah terkembang sejak di dalam janin, itu bahkan bisa membedakan ini detak jantung si ayah atau detak jantung si ibu. Bisa membedakan suara orang lain dengan suara ibu. Itulah kenapa kalau bayi lahir itu langsung diminta didekap oleh ibunya. Biar apa? Biar dia itu merasa tenang dan nyaman. Kenapa bisa tenang dan nyaman? Karena dia merasakan detak jantung si ibu. Nah, konteksnya itu ke sana sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Lalu pemeriksaan kontak kulit dan sebagainya sampai dipotong tali pusarnya dan sebagainya gitu ya. Nah, bahkan di teknik Laboyer itu bayi ada juga di pasca kelahiran itu bayi dimasukkan di dalam apa namanya semacam bak air gitu ya. Kenapa? Biar merasakan sensasi yang sama seperti saat di dalam rahim. Kan di dalam air ketuban kan begitu loh. Sehingga posisi dimasukkan lagi ke dalam air semacam itu. Kalau sedangkan metode Lames itu sebenarnya metode yang jadi apa ya? Semacam metode untuk pendidikan sebelum kelahiran gitu ya, sebelum kelahiran yang diberikan kepada orang tua, baik kepada ibu atau anak ibu maupun ayah begitu ya. Di mana metode ini di hari-hari awal itu fokusnya menggunakan teknik-teknik pernapasan terkontrol. Jadi melatih pernapasan biar nanti pas lahir lancar gitu ya. Sampai dengan berlatih bagaimana mengendalikan kecemasan, mengendalikan nanti meningkatkan kepercayaan diri perempuan dan sebagainya, karena banyak sekali perempuan itu takut selama proses melahirkan gitu ya. Nah, ini metode Lemes itu sebenarnya dilakukan malah sebelum melahirkan, yaitu pendidikan untuk melahirkan. Nah, seperti itu gampangnya begitu. Lalu pasca kelahiran, post period post partal period itu masa penyesuaian fisik, masa penyesuaian emosi dan psikologis. Ini tadi saya bilang ya, biar nggak kaget dimasukkan ke dalam air, didekatkan dengan jantung dan sebagainya. Nah, pengaruh kelahiran terhadap perkembangan. Jadi jenis kelahiran, ya, jenis kelahiran itu sungsang, lintang, prenata, prematur, sesar itu juga mempengaruhi proses perkembangan. Walaupun memang perlu ada riset lebih ya, tetapi karena banyak juga yang sama saja, tetapi memang sebagian mengatakan bahwa proses kelahiran itu menentukan bagaimana perkembangan anak. Nah, seperti itu. Lalu pengobatan ibu-ibu selama mengkonsumsi itu seperti apa? Obat-obatan itu penting sekali. Lingkungan pralahirnya bagaimana? Jadi lingkungan sekitar saat lahir itu bagaimana? Jangka waktu periode kehamilan. Jadi apakah prematur, apakah mohon maaf ya, lewat begitu, itu juga mempengaruhi ya. Lalu perawatan pasca lahir ini bagaimana? Apakah itu jadi kan orang pasca lahir itu ada yang mohon maaf ya, ada yang langsung masuk di ruang, ada yang beberapa rumah sakit itu melarang ibu untuk menjenguk anak terlebih dahulu. Jadi dibiarkan nangis sampai sekitar berapa hari begitu ya, karena dengan asumsi bahwa anak itu masih menyimpan susu atau ASI gitu di dalam tubuhnya sehingga masih bisa bertahan berapa hari. Tapi kan ada yang perawat atau rumah sakit yang lahir harus langsung dengan ibunya. Nah, ini perawatan pasca lahir yang berbeda jenis seperti ini juga menentukan bagaimana perkembangan anak. Bagus yang mana? Sebenarnya kalau ditanya bagus yang mana, belum ada riset yang terlalu jelas membedakan bagus yang mana begitu. Tetapi kalau kita melihat dari sisi secara efek emosional, maka bagus yang bayi itu langsung didekap oleh sang ibu daripada langsung dipisahkan seperti itu. Nah, dan sikap orang tuanya seperti apa? Ya soalnya ada orang tua yang habis lahir itu tidak ingin merawat anak begitu ya dan sebagainya. Nah, ini asesmen medis, ya, asesmen medis pas anaknya lahir. Dan ini hanya sampel ya. Warna kulit kalau seluruhnya biru nilainya 0. Kalau warna kulit tubuhnya normal, merah muda, tapi tangan dan kaki kebiruan nilai 1. Jadi kalau nilainya semakin bagus, maka anaknya itu normal. Gitu. Ini kalau mengalami nilai 1 itu perlu ada sikap ya, sikap bagi keluarga seperti apa untuk segera memberikan perlakuan. Apalagi kalau 0 itu harus segera diberi penanganan secara medis. Nah, pertumbuhan dan perkembangan fisik masa bayi. Nah, ini tadi udah lahir, nah sekarang bayinya berkembang gitu ya. Nah, di saat bayinya berkembang, maka
hal yang paling lekat dengan bayi yang paling kita bisa lihat adalah gerakan refleks bayi gitu ya. Bagaimana bayi merespon aktivitas dan stimulus yang diberikan melalui gerakan refleks tertentu sebagai perwujudan komunikasi kepada pihak lain. Nah, mulai dari apa? Biasanya mulai dari mata ya, gerakan mata, senyuman ya, lalu menggerakkan anggota badan dan sebagainya, seperti itu. Nah, pada masa ini tidak terlalu berbeda sebenarnya. Kalau kita tadi kan saya bilang ya di awal ada tumbuh itu dari atas ke bawah, dari tengah menyebar gitu. Nah, di masa bayi juga sama begitu ya. Proses yang kita kenal bahasanya itu bahasa ilmiahnya itu cephalocaudal sama proximodistal gitu ya. Kalau cephalocodal itu berkembang itu dari atas ke bawah, dari otak ke bawah. Jadi bayi kalau sudah lahir itu yang respon pertama itu otaknya gitu ya. Otak lalu merespon dari telinga, mata, mulai ke mulut. Jadi perkembangan secara fisik ya, fungsi-fungsi organ gitu ya. Nah, baru nanti ke kaki, jemari dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan proximodistal begitu ya. Dia itu pertama menggerakkan itu cuma gini kan. Nah, menggerakkan itu gini. Jadi nggak bisa menggerakkan jari. Jadi menggerakkannya ya total gitu kan. Terus lama-lama baru bisa menggerakkan jarinya. Artinya fungsian organ tubuh itu pula dari saat dia lahir itu juga dari tengah ke menyebar seperti itu. Lalu tinggi dan berat badan. Nah, ini wah ini kalau saya bilang ini perkembangan yang cukup sangat terlihat pesat sekali begitu ya kalau saya bilang ya. Terutama bayi pada umur 0 sampai 2 tahun. Jadi perkembangan tinggi dan berat badannya itu sangat cepat sekali pada umur 0 sampai 2 tahun. Tetapi nanti menginjak umur 2 3 tahun sampai 4 tahun itu biasanya perkembangannya tidak terlalu signifikan. Artinya katakanlah kalau dari umur 0 itu lahir berat bayi berapa? Katakanlah 3 begitu ya. Nah, nanti biasanya itu berkembangnya cepat banget, 3, 3,5, 4 gitu ya, cepat banget. Nah, terus naik 17, 2 sampai nanti 2 tahun ya, sekitar 11, 12. Nah, nanti kalau sudah umur 2 tahun lebih atau sampai 13, 3 tahun, nanti mentok tuh 13 kilo, 13,05, 13,01. Jadi kenaikannya itu nggak terlalu sesignifikan yang masa sebelumnya. Kenapa? Ya karena aktivitasnya sudah bertambah ya. Jadi anak sudah mulai bergerak, mulai berlari dan sebagainya. Nah, sehingga pertumbuhannya untuk tinggi dan berat badan itu umur 0 sampai 2 tahun paling signifikan, lalu berangsur tidak terlalu signifikan perubahannya di umur 3 tahun ke atas. Nah, untuk otak sendiri, besar otak atau berat otak itu kurang lebih 25% dari otak orang dewasa. Itu pada tahun pertama, jadi umur 0 sampai 1 tahun lah kurang lebih ya. Ini kurang lebih ya, tapi patokannya ya. Itu 25% dari berat otak orang dewasa. Nanti pada tahun ketiga, ya, sampai menuju ke tahun ketiga, jadi tahun kedua, tahun ketiga, itu beratnya sudah sampai 75%. Terutama di tahun kedua ya, terutama kedua itu signifikan sekali. Itu beratnya kurang lebih 75%. Nah, berkembang gitu ya. Walaupun ini masih perlu riset lebih lanjut ya, karena besar persentase otak itu kan beda-beda ya masalahnya. Satu hal yang perlu dipahami dalam berbagai bagaimana otak bayi itu sangat rentan pada goncangan, sehingga disarankan dengan sangat begitu ya bagi orang tua jangan suka menggoyang anaknya, walaupun gendong gitu ya, itu jangan terlalu kenceng goyangnya biar anaknya diem kalau nangis digoyang-goyang itu bahaya ya, karena otak anak itu rentan sekali pada goncangan ya, sehingga jangan sampai menggoncang anak terlalu kencang begitu ya, apalagi benturan. Nah, itu tolong dihindari ya. Nah, ini calon bapak calon ibu ya. Nah, perkembangan respon sensoriknya seperti apa? Nah, ini untuk perkembangan respon sensorik ini mulai kelihatan ya, dari mulai halus mulai dari yang kasar sampai yang halus. Kalau gizi saya rasa teman-teman sudah cukup paham gitu ya, kebutuhan gizi. Anggap saja ini kita berbicara tentang mulai dari ASI sampai dengan MPASI ya, makanan dan ASI begitu ya. Nah, ini biasa ASI kalau yang bagus itu ya sampai 6 bulan ya, full ASI ya. Full ASI sampai 6 bulan gitu. Bahkan ada anak saya dulu lebih dari 6 bulan ya, hampir setahun itu ya, ASI begitu.
tapi terus diganti yang lain gitu ya. Terus MPASI ya, MPASI biasanya orang bilang MPASI itu umur kurang lebih ya setahun ya, setahun itu pakai MPASI, jadi makan bubur dan mulai dari yang lembut-lembut terus akhirnya menjadi yang kasar-kasar. Nah, seperti itu. Nah, terus keterampilan motorik tadi ya, nah, motoriknya dari halus ke dari kasar ke halus, mulai dari menggerakkan anggota badan sampai merangkak. Terus kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Oh, pegangan itu ya. Andan-andan gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu andan-andan. Jadi berdiri tapi sambil pegangan terus akhirnya bisa berjalan. Nah, seperti itu. Nah, ini perkembangan sensoriknya dan persepsi. Ini saya contohkan saja yaitu sensasi, persepsi visual, pendengaran, sentuhan, rasa sakit, penciuman, ya, kecapan, gitu ya. Nah, persepsi menyeluruh begitu kan. Nah, ini tabel pertumbuhan perkembangannya. Jadi umur dari 1 bulan itu beratnya ideal ya, ideal beratnya berapa. Nah, ini pertumbuhan tinggi badan ya. Nah, pertumbuhan tinggi badan dikurangi berat badan, gitu kan. Nah, lingkar kepalanya berapa. Terus ini gerakan kasarnya apa? Tangan dan kaki bergerak aktif. Nah, gerakan halusnya apa? Kepala menoleh ke samping. Nah, komunikasi berbicara terhadap bunyi lonceng, menatap wajah ibu atau pengasuh. Umur 2 bulan bagaimana? Begitu kan? Nah, dan sebagainya sampai dengan umur 12 bulan atau 1 tahun itu seperti apa? Ini yang kemarin kadang saya bilang bayi mulai dari umur sekitar 4 bulan itu dites begitu ya. Nah, 3 bulan sudah bisa dites itu ya. Ketika ada suara, oh dia nengok, oh berarti respon sensor dari telinga berjalan baik, geser, mengikuti pergerakan tangan, oh itu berarti sensor apa namanya matanya bisa dengan baik. Dia refleks saat ada bunyi-bunyian gitu kan, oh berarti secara emosi dia juga berkembang dengan baik. Seperti itu bisa dites begitu ya, semacam ini bisa dites di anak-anak nanti ya, pas punya anak begitu kurang lebihnya. Nah, ini perkembangan kognitifnya ya, refleks sederhana. Refleks sederhana itu kurang lebih ya 1 bulan. Ini contohnya sudah mulai menjulurkan lidah ketika ada sesuatu yang seakan itu mau minum susu gitu ya. Jadi kurang lebih 1 bulan. Jadi dia sudah mengenali ASI ibu ya. Jadi kalau seakan-akan ingin diberi ASI itu udah langsung membuka mulut dan mengeluarkan lidah begitu ya. Nah, ini refleks sederhana itu ya, refleks sederhana kurang lebih ke sana begitu ya. Lalu kebiasaan-kebiasaan pertama dan refleksi sekuler, reaksi sirkuler primer ya. Ini apa namanya? Ini kurang lebih itu posisi 1 sampai 4 bulan di mana bayi itu biasanya itu mulai mengulang kebiasaan sederhana seperti memasukkan jari ke mulutnya, terus apalagi ya, anak kecil itu mulai kalau mendengar suara itu langsung menggerakkan ke wajah gitu ya. Kalau ada lihat cahaya itu langsung mengikuti gitu kan. Mulai tersenyum kalau melihat sesuatu. Misalkan lihat ibunya itu langsung respon tersenyum. Kalau melihat orang lain selain ibunya enggak. Nah, seperti itu. Jadi mengulang-ulang aktivitas-aktivitas semacam itu gitu ya. Nah, ini sebagai respon yang mulai menjadi kebiasaan. Lalu sirkuler sekunder ini 4 sampai 8 bulan ini biasanya si kecil mulai menggerakkan beberapa mainan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi mulai menggerakkan mainan jadi bisa untuk pegang mainan begitu ya, mulai walaupun nggak paham-paham banget sih dengan mainannya, tetapi dia sudah bisa memegang sesuatu begitu ya, biasanya memegang sesuatu terus merespon itu dengan baik begitu. Nah, berikutnya yaitu ini mohon maaf saya salah nulis ya, terkait dengan sirkuler itu reaksi sirkuler saja ya harusnya ya. Reaksi sirkuler koordinatif harusnya begitu ya. Reaksi sirkuler koordinatif itu 8 sampai 12 bulan. Ini di mana
mulai dia tertarik dengan objek-objek tertentu gitu ya. Misalkan mulai dengan tertarik dengan botol, terus botolnya ditekan-tekan, terus menyusun-nyusun balok tertentu, gitu. Dia sudah paham gitu ya. Tapi tidak disusun, tapi dia tertarik dengan bentuk-bentuk tertentu gitu. Oh ini lembut, oh ini apa namanya yang kotak itu seperti ini, yang buder seperti ini, kasar, keras kayak gitu. Ini sudah bahasanya itu sirkuler koordinatif, terkoordinatif atau koordinatif sirkuler gitu ya. Maaf ini saya tulis sirkuler ini efek dari kontrol F replace ya. Jadi seperti ini. Nah, terus reaksi sirkuler tersier, nah, ini kesenangan atas sesuatu yang baru dan keingintahuan. Nah, ini mulai apa namanya, dia tertarik kepada sesuatu yang eh, berbeda atau sesuatu yang baru. Jadi kalau ada sesuatu yang baru itu mulai pasti dikejar. Seperti kemarin saya contohkan, lihat apa sedikit langsung masukin mulut begitu kan, dipegang terus dan sebagainya, nggak mau dilepas dan sebagainya. Nah, ini karena rasa ingin tahu yang lebih pada saat menemukan benda-benda baru. Nah, biasanya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah internalisasi skema. Ini umur 18 sampai 24 bulan atau 2 tahun ya. Nah, ini fungsi mental si kecil akan mulai bertransisi dari sosiomotorik menjadi kemampuan kognitif gitu ya, sudah bertransformasi menjadi kemampuan kognitif. Jadi mulai melihat skema-skema tertentu karena memang sudah mulai paham tentang berpikir logis itu seperti apa gitu ya. Terus bagaimana dia mulai berimajinasi gitu kan, mencoba untuk menyelesaikan masalah gitu dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi di usia-usia kurang lebih ke sana. Oke, selesai. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya ada. Semoga seperti yang saya sampaikan saya tulis secara teks di Elena ya. Saya tidak bisa menjelaskan semua hal di sini karena keterbatasan waktu yang ada dan keterbatasan apa namanya eh, fasilitas yang ada. Nah, akan tetapi saya berharap teman-teman mencoba untuk membaca buku-buku yang ada, yang dimiliki, baik itu buku-buku manual ya, atau mungkin e-book, atau mungkin literatur-literatur digital lain, monggo dipersilahkan gitu ya, untuk menambah wawasan yang ada, begitu ya. Nah, ini silahkan untuk mengkaji materi dan memperkaya wawasan agar lebih komprehensif. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, dan sebagainya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan tentunya apa namanya selalu tebar kebaikan gitu ya, tebar kebaikan di sekitar kita. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.